Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Sekarang saya di sini ditemani dua orang sahabat saya, sahabat dari kita di Lombok, kemudian sampai ke Mekah, dan alhamdulillah sekarang kita dipertemukan lagi di Lombok ini. Dan di sini kita akan ngobrol-ngobrol mengenai keluh kesah kita selama di Mekah. Dan yang pasti belum perkenalan, bro. Oh iya, bro. iya. Pingin banget deh dikenalin. Jadi pertama, sebelumnya kita akan ngobrolin tentang Mekah. Bagaimana Mekah, kesan-kesannya seperti apa. Tapi sebelumnya, tak kenal maka ta'aruf. Oke, yang pertama di sebelah kanan saya ini namanya Muzammil. Kalau saya biasanya memanggil dia Almoz. Kemudian yang di belakang namanya Mawardi. Yang pastinya dua-duanya sudah jadi haji. Tapi kita karena terbiasa di sana semua jadi haji, biasanya jadi kita panggil nama saja langsung. Gelar ya? Iya. Nggak ada. Jadi kita agak gimana gitu kalau ketika di Lombok. Kalau di Lombok baru kita dipanggil haji. Kalau di sana ya kita panggil seperti biasa kan. Ya, Mekah sahabat. Kalau kita ingat-ingat lagi, mungkin itu yang sahabat rasakan, indahnya, kenangan luar biasanya, itu nggak bisa dilupain. Dan itu yang akan saya tanyakan sekarang ke teman-teman saya ini. Yang pertama, Almas, ya, gimana Mekah dan 100 juta keindahan dan kenangan manisnya? Apa yang paling kenangan yang tentang kotanya atau tentang kitanya? Kota atau kita? Pertama kita dah, karena kita yang ada di kotanya. Kalau kotanya semua orang tahu pasti. Kalau kita gimana dulu? Ya, jadi kita dulu di sana sehidup semati istilahnya. Penanggungan kayak suami istri ya. Jadi ya gitu, susah senang bareng-bareng. Terus apapun dilakukan bareng-bareng gitu. Makan bareng, terus kerja bareng, semuanya. Jadi asik seru. Dan itu adalah pengalaman yang nggak akan pernah bisa dilupakan kayaknya ya. Jadi kesan dan ingatan tentang persahabatan yang udah kayak saudara, lebih dari saudara gitu. Benar. Sakit juga sakit ya kan, kalau di sana kan kita sendiri-sendiri gitu kan. Kalau kita sakit kita nggak ada keluarga, nggak ada ini ya. yang yang pertama kali ada itu ya sahabat. Ya teman gitu. Jadi kalau ada teman yang sakit kan nggak ada keluarganya, siapa yang pertama kali yang peduli, yang ngurusin gitu. Jadi ya kita sama-sama saling membantu gitu di situ. Alhaj Mawardi, siap. Gimana? Mau ke Mekah lagi nggak? Kalau ke Mekahnya sih kepengen. Serius? Gimana ya? Kepengen banget sih. Terus? Cuman ya kan sekarang ini. Emang udah berapa tahun sih pandemi Kak Mawardi? Sekarang kalau nggak salah itu 6 tahun. 6 tahun. 2014, iya. 2014 tahun barunya di sini di Lombok. Masya Allah. Pas berarti. Kurang 6 tahun. Selama itu belum balik lagi? Belum balik lagi. Insya Allah. Belum ada panggilan. Amin. Sebenarnya panggilannya udah sih, hanya Kak Mawardi aja yang belum mau jawab. Ya kan? Jadi alhamdulillah Kak Mawardi ini di sini itu adalah salah satu CEO kalau bahasa kerennya mungkin ya. CEO ya, bosnya. Bosnya salah satu wash care atau care wash ya. Apa ya bahasanya kayak gitulah. Kalau orang-orang bilang di sana berkah Haramain itu. Berkah Haramain. Beliau jadi punya nyampe sini alhamdulillah, mungkin berkat di sananya keberkahan yang dibawa dari Mekah itu, jadi beliau ini sukses jadi salah satu bos besar. Amin. Salah satu car wash yang ada di Lombok. Di Lombok. Jadi dia kan waktu itu awalnya hanya dulu motor pertama. Motor ya, benar. Saya ceritain ya bos ya.
Jadi awal karirnya itu beliau pulang dari Mekah itu kan awalnya. Jadi setelah nyampe Lombok itu kan bingung. Maksudnya bingung itu jadi belum mengenal gitu, belum mengenal Medan di Lombok ini kayak gimana. Apa usahanya? Jadi usaha yang harus dilakukan, apa namanya, buka usaha apa gitu kan belum ngerti. Jadi ya sempat ngeluntang lantung dulu nih beliau ini setelah baru pulang dari Mekah. Nah abis itu beliau nyari kerja kesana kemari kan, di sini sebentar. Akhirnya terakhir itu saya tahu, karena saya tahu bang, saya tahu sekali nih ceritanya nih. Awal karirnya sampai sekarang jadi bos besar, Budir Al-Hilwa tuh. Jadi terakhir itu kerja jadi tukang cuci motor. Oh, iya, kerja di orang, cuci motor gitu, kerja di orang. Tapi waktu itu tempat beliau kerja itu kan tutup, udah nggak buka, nggak operasi lagi. Nah jadi beliau itu berinisiatif untuk buka sendiri, usaha cuci motor. Nah, karena saat itu saya juga masih di Mekah kan? Ya, antum masih di Mekah, Om Jo. Nah jadi beliau ini buka kecil-kecilan awalnya, hanya cuci motor. Nah, akhirnya beberapa bulan berjalan usahanya, memperlebar sayap menjadi cuci mobil. Nah, karpet. Setelah itu sudah cuci mobil, akhirnya melebar lagi cuci karpet dan lain sebagainya. Dan sekarang yang di Lombok ini, masya Allah, beliau yang handle semua, hampir, bukan semua ya, hampir sebagian besar karpet masjid yang ada di Lombok itu beliau yang handle. Allah. Dan ente harus kasih diskon. Ente harus kasih diskon sih kalau ke masjid. Ya, pasti. Siap. Gimana? Kalau untuk masjid, alhamdulillah kita kasih diskon sampai 15%. Masya Allah. Jazakallah khair. Semua masjid dan musola. Masya Allah. Termasuk tempat-tempat anak-anak mengaji di guru-guru. Keren ya tuh. Jadi posisi tempatnya di mana nih? Di mana? Posisi tempatnya di Jalan Bypass Telaga Waru. Jalan Bypass Telaga Waru. Jadi untuk sahabat-sahabat yang ada di Lombok, ya sedikit banyak adalah yang subscribe, adalah yang di Instagram, sahabat yang mau ikut serta, dan beliau juga yang menyisihkan sebagian dari apa yang beliau dapatkan untuk anak yatim, duafa dan lain sebagainya, insyaallah. Amin. Semoga lancar. Alumni Haramain ya. Jadi di dalam usaha itu ada sisi amalnya, ibadahnya. Amin. Mudah itu jadi jariah. Kerja juga untuk beramal. Amin. Gitu. Masya Allah. Dan kalau beliau, alhamdulillah, ini jadi CEO atau jadi apa sih? Di mana? Di travel. Masih jadi manajer operasional. Ya. Tapi nggak usah diumumin sih nama travelnya ya, karena nggak di endorse juga. Tapi beliau alhamdulillah, ya sebulan kadang-kadang beliau balik 2 kali, kadang-kadang sekali, ya setiap bulan alhamdulillah. Dan mudah-mudahan kita doakan semoga lancar. Ya. Insya Allah rencana mau buka sendiri travel di Insya Allah. Siap. Dan nanti insya Allah akan join sama yayasan Ashabul Haramain. Kita nanti bisa bareng-bareng insya Allah. Ya nyakit-nyakit pertama nggak apa-apa sih. Kita udah biasa sakit sih sebenarnya sahabat. Pernah kita nggak makan sehari ya? Bener. Sehari semalam. Ingat apa namanya? Roti tamis. Jadi ya Allah, roti ada di Arab itu sahabat, nama roti tamis. Sahabat bisa searching nanti di Google. Itu 1 real harganya. Kita pernah nggak punya uang sama sekali. Terus kita beli roti tamis. Itu rotinya udah kering, ya. Tapi kita masih olah lagi. Ya Allah ya Rabb. Saking kita dulu ya. Tapi itu adalah apa namanya, sebagian dari cerita yang akhirnya sekarang jadi indah gitu ya. Benar. Yang kita kenang, bagaimana kita susah, senang, tapi kita tetap bareng-bareng. Gitu, alhamdulillah. Sebenarnya hidup itu sebenarnya nggak ada yang susah sih kalau cuman dikenang ya. Ya. Artinya yang susah-susah dulu itu sekarang jadi lucu. Jadi kenangan indah. Los aja dulu kita. Oke. Ini kan ini dia nih. Yang mana? Masjidnya. Yang depan, yang di dekat jembatan. Nah, Kuali awal. Ilain Asara. Jadi kita memang sahabat, kalau kita dibilang
susah ya, kita pernah di titik yang benar-benar susah, nggak ada buat beli makan. Kita kalau ngaji dulu nggak ada taksi ya. Kadang-kadang kita iuran untuk bayar. Jadi Mekah saat-saat itu, ya Allah, 100.000 kali lipat kenangan lah sahabat. Tapi alhamdulillah kita rasakan berkahnya Mekah itu di sini, alhamdulillah. Dan ya Allah, jadi keceriaan kita, ada sebagian teman kita yang udah jadi kiai ya kan, kiai udah jadi kiai, udah jadi ustadz, ada yang pokoknya beragam. Ada, alhamdulillah itu adalah bagian dari keberkahan. Dan jadi apapun itu ya, itu bisa menjadi syiar sih sebenarnya ya, asal jadi setelah kita sekarang lihat temen yang udah misalnya udah jadi tuan guru gitu, kiai besar, punya pondok pesantren, jadi kita ngerasa kayak gimana, ada rasa bangga gitu, pernah kita melihat teman yang pernah dulu kita bareng-bareng, akhirnya sekarang sukses gitu. Kita jadi nanti ada agenda ketemu teman nggak? Kita ke pondoknya lah. Kapan-kapan kita, kebetulan ada salah satu teman kita yang hafiz 30 juz kan. Beliau punya pondok pesantren tahfiz sekarang. Kapan-kapan kita ke sana insyaallah. Yang di mana nih? Yang di Lombok Timur. Oh, itu kan Ummul Qura kan? Iya, beliau dulu di Ummul Qura. Insyaallah kita ke sana. Terus apa lagi ya? Pokoknya kalau mungkin kita cerita tentang kenangan di sana mungkin 30 jam kayaknya enggak cukup kayaknya. Bener. Saking banyaknya kenangan-kenangan yang. Ya Allah, banyak benar. Benar. Pernah juga, jadi kita ada 11-12 orang dulu. Nah, dari 11-12 orang ini ada yang teman yang nggak bisa masak. Ada teman yang bagiannya hanya nyuci-nyuci saja. Ada teman kita, bahkan ada teman kita sekarang yang dulu dia hobi masak-masak lah. Sekarang dia punya ini mie ayam. Soto ya? Soto ya? Soto, Masya Allah. Itu sampai-sampai ya, sotonya itu namanya sampai-sampai sotonya namanya soto mispalah kan ya? Itu saking kenangannya dengan tempat tinggal kita dulu, Masya Allah. Desa apa kampung? Perkampungan? Desa ya? sih. Desa. Jadi mispalah itu aspal kan, dari kata-kata aspal, posisi lebih rendah dibanding tempat-tempat lain. Jadi kita di situ. Desa Mispalah waktu di Mekah. Jadi sekarang sotonya itu dikasih nama Soto Mispalah. Keren. Itu kebetulan nama istrinya Palah. Oh gitu. Iya, Palah ya. Kan nama istrinya Palah. Jadi Miss Palah. Ibu Palah gitu ya. Dan kebetulan Miss Palah itu tempat dia tinggal dulu di Mekah. Jadi ada 2 naungan dia. Iya. Nah, Miss Palah. Ya keren dia. Keren. Ana baru tahu sekarang. Iya. Nama istrinya Palah. Masya Allah. Kemudian ya itulah gambaran-gambaran kecil ya. Gambaran kecil dulu, insya Allah nanti kita akan ngobrol banyak lagi mengenai kota Mekah dan kenangannya. Ini podcastnya nggak ada skrip, belum terkonsep, jadi sembarang aja kita ngomong ini. Jadi sebenarnya ada 2 bagian yang membuat kita, 2 agenda sih sahabat yang membuat kita sering ketemu di Lombok ini. Pertama, kalau ada teman kita yang nikahan. Kedua, kalau ada musibah. Yang kebetulan sekarang ya namanya ada yang lahir, meninggal, itu udah pastian kan. Soalnya kalau nggak gitu kayaknya agak susah. Karena kan sibuk semua gitu. Jadi itu yang membuat kita kumpul. Kebetulan sekarang kita lagi kumpul, ya udah kita buat aja sini sebagai kenang-kenangan kita kumpul. Jadi inilah obrolan kita. Jadi sekali lagi jangan takut ke Mekah lah ya. Siap. Ada banyak orang-orang yang takut ke Mekah, sahabat-sahabat mungkin takut ini itu. Jadi Mekah itu sahabat indah. Kalau nanti sahabat udah ke Mekah, sahabat pasti nggak akan mau pulang. Ya benar. Jadi dulu inget waktu pertama nyampe Mekah, kurang lebih sekitar 6 bulan gitu, sedih terus kan. Sedih terus, masih keinget rumah gitu, namanya juga ya kita baru sampai, keluar dari
kenyamanan, kampung, zona nyaman kan, di zona kampungnya. nyaman, terus pergi ke tempat yang jauh gitu, yang nggak ada keluarga sama nggak sekali. ada keluarga sama sekali. Terus dari segi cuaca dan segala Ya macamnya Allah, benar-benar serius, berbeda 160 derajat Iya. dari kesehariannya gitu. Jadi waktu pertama datang sampai sekitar 6 bulanan masih suka sedih, masih suka nangis. Benar. Ente tahu di atas sotoh tuh, di atas rumah Pak paling tinggi tuh, saya selalu di situ tuh. Ya, sedih ya. tiap malam. Tapi akhirnya setelah 6 bulan itu kayaknya udah ngerasa serak, udah apa namanya, Udah kenikmatan sejiwa, itu udah nyampe gitu. Iya. Jadi setelah itu udah nggak kepikiran lagi tentang kehidupan yang ada di kampung dan segala macemnya. Jadi sampai akhirnya waktu itu 7 tahun udah sebenarnya nggak mau pulang, udah berat untuk pulang itu. Jadi udah ngerasa nyaman. Itu nggak ada tempat yang senyaman di sana lah. Nggak ada tempat, walaupun di kampung halaman sendiri. Ya memang kalau dari segi berkumpul sama keluarganya ya memang kalau dari segi rasa kenikmatan tinggal itu nikmat di sana, nggak ada duanya ya. Bener. Ya Allah, bener. Saya aja sekarang di sini nih, yang udah berapa 3 bulan jadinya ya, itu udah rindu luar biasa. Apalagi Kak Mawardi yang udah 6 tahun. Itu waktu yang lama Kak Mawardi, iya kan? Rindunya sih ya nggak bisa terbendung. Iya benar-benar Kak Mawardi. Itu kayak, padahal bisa dibilang Mekah ini kan tempat kan ya, tapi seolah-olah Mekah itu kayak kalau kita rindu, kayak dia sambut rindu kita, kayak terikat, terikat. Benar, kayak kita terikat sekali sama Mekah. Dan sekali lagi mungkin itu yang sahabat rasakan. Sahabat-sahabat yang merasakan hal yang sama, mungkin sahabat hanya 7 hari di Mekah, sahabat bisa komen di bawah. Kan kita dulu kan, saya sering diceritain sama jamaah-jamaah yang pernah umroh. Kita kan dulu jadi pembimbing gitu, satu tempat. Benar-benar. Jadi pembimbing umroh. Jadi banyak sekali yang saya dengar cerita dari jamaah-jamaah gitu. Dan jadi setelah mereka pulang balik dari Mekah, jadi masih ada rasa rindu, kangen gitu yang besar gitu. Berbeda dengan mereka kan, ada sebagian mereka yang sering jalan-jalan. Oh iya, benar. Kan kemana, ke Eropa, sana kemari jalan-jalan. Cuman nggak ada rasa keinginan, rasa untuk kembali lagi sebesar itu. Kecuali tidak sama seperti Mekah ini. Jadi walaupun mereka udah balik 2-3 kali ke Mekah, tetap ada rasa ingin balik lagi ke sana. Tapi memang benar gitu. Memang benar. Kita aja yang tinggal di sana kayak nggak ada bosan-bosannya. Iya. Nggak ada rasa jenuh sama sekali. Makanya udah puluhan tahun masih kayak. Udah puluhan tahun, bener. Kayak kita kayak rasanya baru kemarin, ya. Bener. Saya nggak sadar dengan waktu yang lama, bolak-balik tetap, masya Allah. Mungkin karena karotin ba'da marrotinnya itu. Ya mungkin karena doa kita. Boleh. Karena kita doa di setiap tawaf wada itu untuk selalu dekat dengan kota Mekah. Kita selalu berharap untuk diberikan kembali, untuk mengulang-ulangnya, mungkin itu ya. Bener. Ustadz Mawardi keren. Terus apa lagi ya? Kayak kita sama-sama berdoa lah sahabat. Amin. Mudah-mudahan Allah jadikan kita selalu dekat. Itu salah satu, sekali lagi mungkin yang baru gabung dengan channel ini yang nggak tahu kenapa saya selalu bilang sahabat Haramain. Itu alasan saya selalu menjadikan sahabat-sahabat yang nonton cerita-cerita tentang 2 tanah haram itu menjadi sahabat. Karena namanya sahabat itu, yakin sahabat kalau misalnya sahabat ini umroh kemudian dikecewakan sama travelnya, itu hanya sebatas travel aja yang bikin kecewa. Tapi tempatnya ya kota Mekah itu nggak pernah buat kita kecewa. Selalu yang ada hanya rindu untuk kembali. Beda dengan sahabat yang belum pernah ke sana. Makanya kalau sahabat punya banyak rezeki, ya ayolah ke sana. Sahabat lewat mana saja, yang penting sahabat datang. Jadi kalau misalnya bagi yang belum pernah ke sana,
mungkin kalau waktu mau ngeluarin uang yang berat. puluhan juta agak berat gitu. Bener. Tapi kalau udah nyampe sana pas pulang, kok kayaknya nggak ada ininya gitu. Receh jadi receh uang yang keluar itu saking rasa kenikmatan yang udah benar. Masya Allah, tabarakallah, Masya Allah. Jadi itulah obrolan kita mengenai kenangan-kenangan kota Mekah. Insya Allah nanti di kesempatan lain kita akan ngobrol-ngobrol lagi bagian-bagian dari kota Mekah yang kita rindukan. Nanti kita akan ngobrol lagi insya Allah dengan sahabat-sahabat yang lainnya. Dengan sahabat-sahabat ini kalau ada kesempatan kita ngobrol banyak lah, ya. Siap kan? Insya Allah. Dan kita tutup dulu. Semoga kita selalu menjadi sahabat di dunia dan bertetangga di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Akhirul kalam. Jazakumullah Almaz. Kamardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.